الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد akhwati fillah akromani wa akramakumullah, kami ucapkan kepada yang baru pulang dari umrah, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan umrahnya menjadi umrah yang diterima sehingga dihapuskan dosa-dosanya di antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya. Kemudian ikhwatul iman akromani wa akramakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum perdukunan dan sihir. Hukum perdukunan dan sihir yang ternyata di masyarakat kita masih sangat kental sekali. Masih banyak orang yang gandrung terhadap praktek perdukunan dan juga melakukan sihir atau yang sejenisnya, yang mungkin barangkali dengan ungkapan yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Akan tapi intinya adalah sama, mereka melakukan praktek-praktek perdukunan dan juga sihir tersebut. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sihir menurut para ulama adalah sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab tauhidnya, yang dinamakan sihir adalah karena hal itu terjadi dengan perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, sehingga itu dikatakan sihir. Dan ketahuilah ikhwatul iman bahwa sihir itu bersifat hakikat wujudnya, dalam artian sihir itu dapat berpengaruh. Ada sebagian orang yang mereka menolak bahwa sihir itu memiliki pengaruh. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada hal-hal yang seperti ini, maka perlu dijelaskan bahwa memang ada praktek-praktek sihir yang ada pengaruhnya kepada orang lain, yang tentunya hal itu adalah akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan di antara hakikatnya adalah pengaruhnya terhadap hati, yang bisa berubah yang tadinya senang kepada benci. Sebaliknya, yang tadinya benci kepada senang, ini berubahnya hati. Demikian pula berubahnya badan, yang tadinya sehat menjadi sakit. Bahkan bisa jadi akan menjadikan seorang terbunuh akibat sihir yang dilakukan oleh penyihir. Atau bisa jadi akan menyebabkan terpisahnya antara suami istri, yang tadinya senang luar biasa, hidupnya tentram,
saling cinta mencintai antara suami dan istrinya, tidak ada masalah. Tahu-tahu ada orang yang hasad, orang yang tidak suka kepada mereka, sehingga ingin memisahkan antara keduanya, sehingga melakukanlah perbuatan sihir tersebut, sehingga menjadi bencilah antara suami kepada istri, atau sebaliknya sehingga memisahkan keluarga mereka. Pengaruh akibat sihir ini tentunya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh yang terjadi pada orang lain yang disihir semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Akan tapi harus kita fahami bahwa perkara-perkara yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah masuk dalam kategori kehendak yang sifatnya kauniyah. Karena masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu kehendak yang bersifat syar'iyah, yang sifatnya adalah diperintahkan dalam syariat dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang diperintahkan untuk melaksanakan salat, kemudian orang tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat. Seseorang diperintahkan untuk berpuasa, lalu dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka ini adalah kehendak atau masyiatullah asy-syar'iyyah al-mahbubah. Dan yang kedua adalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, ghairu syar'iyyah, yang bersifat ciptaan saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi, akan tapi Allah tidak menyukainya dan juga tidak merintahkan atau mensyariatkannya. Seperti adanya kemaksiatan, Allah tidak menyukai adanya kemaksiatan. Allah tidak memerintahkan adanya kekufuran, bahkan Allah melarangnya. Akan tapi terjadi di antara manusia, mereka berbuat kekufuran, mereka berbuat zina, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Itu adalah bersifat kauni, artinya semuanya di bawah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kehendak tersebut tidak disyariatkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sihir. Pengaruh sihir terjadi kepada seseorang ini adalah bagian dari masyiatullah al-kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni saja, artinya ciptaan Allah, akan tapi Allah sebenarnya tidak mencintai hal itu terjadi, sehingga Allah akan menghukum orang yang melakukannya. Allah akan menghukum orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, bentuk-bentuk sihir diantaranya adalah yang barangkali kita kenal, seperti adanya jimat-jimat. Orang percaya kepada akik misalkan, orang percaya kepada keris yang memiliki kekuatan tersendiri, orang percaya kepada misalkan ada sejenis gelang berasal dari bahan tertentu yang dia yakini memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau sejenisnya. Ini yang disebut dengan jimat-jimat atau jampi-jampi. Demikian pula mantra-mantra. Orang menulis dalam sebuah tulisan yang diikat pinggang misalkan, tulisan-tulisan itu berbentuk tulisan Arab, akan tapi tidak tahu apa maksudnya. Atau bisa jadi dia tulisannya adalah tulisan bismillah, atau tulisan nama Ali, nama Abu Bakar,
Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dengan digabungkan dibentuk seperti mayat dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk mantra-mantra yang terkadang digunakan oleh sebagian orang untuk memperalat manusia bahwa ini seolah-olah dari Islam. Akan tapi ternyata itu adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya ia menjadi kufur orangnya. Demikian bentuk sihir yang lain ikhwatul iman adalah bentuk ain, pandangan mata atau tatapan mata, yaitu ainul hasad. Orang yang memiliki hasad pada dirinya, ketika pandangannya dilemparkan atau dipandangkan kepada seseorang yang dia hasad kepadanya, maka dia akan menjadi sakit atau yang sejenisnya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang kita takjub kepadanya, kita merasa kagum kepadanya, baik itu anak kecil atau mungkin berupa barang, kendaraan dan seterusnya, maka hendaknya kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat sesuatu yang takjub atau yang kita merasa kagum kepadanya, jangan kita justru iri atau hasad. Bisa jadi pandangan hasad kita akan menyebabkan dia terdapat musibah. Dan ini adalah bagian dari sihir. Kemudian juga tepukan tangan. Tepukan tangan ini bisa jadi dilakukan oleh sebagian orang yang itu adalah bentuk daripada sihir. Kemudian obat-obatan. Obat-obatan yang diramu oleh seseorang, ya, mungkin sejenis minyak ataupun yang lainnya, yang dia bacakan mantra-mantra di dalamnya, atau dia gabung dengan darah haid atau digabung dengan hal-hal yang lain, sehingga akan berpengaruh kepada orang yang dia sihir. Maka sekali lagi, ini di antara bentuk-bentuk sihir. Atau juga kepulan asap-asap, ya, kepulan asap-asap. Kalau di negeri kita mungkin dengan kemenyan. Sebenarnya kemenyan ini di sini masyhur dengan apa? Kayu gaharu, bukhur, ya. Di sini digunakan untuk minyak wangi, pewangi ruangan. Kan tapi di Indonesia digunakan untuk memanggil jin dan seterusnya. Nah, ini tidak lain ikhwatul iman adalah cara-cara sebagian orang untuk mendatangkan sihir yang dia yakini itu akan dapat berpengaruh kepada orang lain, sehingga menyebabkan orang lain mendapatkan musibah yang dia inginkan. Di antaranya juga bukhul-bukhul, yaitu dengan mengikatkan sesuatu, benang ataupun mungkin sejenis kain kecil, atau mungkin rambut-rambut yang dia ikat, ya, kemudian ditanam di tempat tertentu atau digantungkan di tempat tertentu atau dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya. Ini juga bagian dari bentuk sihir. Maka ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, sekali lagi, ya, banyak sekali macam-macamnya daripada bentuk-bentuk sihir tersebut. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, para ulama juga menjelaskan tentang macam-macam sihir. Di antaranya adalah al-iyafah, yaitu perbuatan seorang yang mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu karena ada perilaku tertentu dari burung. Ini iyafah. Misalkan dia menerbangkan burung, ingin melakukan sebuah perjalanan, lalu dia menerbangkan burung yang dia yakini burung tersebut akan mendatangkan kebaikan padanya. Kalau burung tersebut terbang ke arah si fulan, maka dia lanjutkan tekadnya. Kalau burung tersebut terbang ke arah si fulan, maka dia tinggalkan karena menurutnya adalah ini sebuah kesialan. Ini bagian dari sihir. Demikian pula barangkali ada
Orang yang apa? Mempercayai ada burung-burung tertentu ketika dia berbunyi atau dihinggap di rumahnya, ya, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian dari apa? Keyakinan-keyakinan yang dikategorikan sebagai sihir. Dan tentunya itu adalah keyakinan-keyakinan yang harus dijauhi, karena termasuk keyakinan yang bersifat tahayul atau khurafat dan sebagainya. Kemudian at-tarq. Yang dimaksud dengan at-tarq di sini adalah seseorang membuat garis baik di tanah ataupun yang lainnya dengan menggarisnya dengan kerikil untuk melakukan praktek sihir dan juga melakukan praktek perdukunan. Dan ini menurut para ulama banyak dilakukan oleh kaum wanita, yang mana ini adalah juga termasuk bagian dari sihir. Artinya mereka membuat garis yang tujuannya adalah dalam rangka ingin melakukan perdukunan ataupun sihir tersebut. Kemudian juga as-sarf, yaitu sihir yang digunakan untuk memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, suami istri misalkan, supaya salah satu dari keduanya atau kedua-duanya menjadi benci kepada yang lainnya. Ini yang disebut dengan as-sarf. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk syirik. Termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara pengaruh syirik, pengaruh sihir adalah yaitu memisahkan antara dua orang suami istri. Kemudian juga termasuk bagian dari macam-macam syirik ada ilmu nujum. Ilmu nujum itu ada orang menjadikan bintang. Ya, bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk menghiasi apa? Langit, zinatan lis sama. Sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua adalah untuk tarjimun lisyaitan, untuk melempar setan. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ya, artinya apa? Ketika arah misalkan antum ingin tahu mana arah yang saya tempuh di sini. Apakah saya arah ke kiblat, apakah saya arah ke timur, barat dan seterusnya? Maka di antaranya adalah dengan melihat bintang. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Juga menggunakan bintang adalah dalam rangka apa? Menentukan misalkan berkaitan dengan masalah munculnya hilal ataupun yang lain. Ini juga diambilkan dari kata-kata dari manfaat diciptakannya Allah Subhanahu wa taala tentang bintang tersebut. Ada sebagian orang yang menjadikan bintang ini adalah dalam hal yang keliru, yang disebut dengan ilmu nujum, yang menjadikan bintang-bintang itu pertama, mereka yang menjadikan itu adalah bahwa bintang-bintang yang di langit ada pengaruhnya dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ada kejadian-kejadian yang ada di bumi. Seperti misalkan antum ketika lahiran pada bulan ini tanggal sekian, maka bintangnya antum bintang Leo misalkan, atau bintang Virgo atau yang lainnya. Nah, maka bagi orang yang memiliki bintang seperti ini dan seperti itu, maka dia akan barangkali kekasihnya, atau mungkin umurnya, atau mungkin nasibnya, atau mungkin ininya dan seterusnya. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang akan menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia percaya kepada bintang-bintang tersebut. Sehingga selalu dia memperhatikan, wah saya kenapa dilahirkan pada bulan ini? Wah kenapa saya tidak dilahirkan pada bulan itu? Sehingga apa? Seolah-olah nasibnya dia ketergantungan kepada bintang-bintang tadi.
Nah, maka ini adalah termasuk sesuatu yang diharamkan dan khawatir masuk ke dalam perbuatan syirik, dan itu bagian dari sihir. Ada juga yang menjadikan bintang itu sebagai penyebab terjadinya musibah di bumi. Ya, terjadinya musibah di bumi. Ini juga tidak dibolehkan. Nah, sehingga sebagian orang menggunakannya sebagai ilmu, ya, yang dikategorikan sebagai ilmu sihir, yaitu ilmu nujum tadi. Kemudian ikhwatal iman akromani wa akramakumullah, yang lainnya adalah jenis sihir yang mungkin barangkali kita sering dengar di masyarakat, seperti santet, ataupun tenung, ataupun teluh, ataupun pelet, ataupun fudu, ataupun debus, tenaga dalam, ya, gendam, hipnotis. Ini semua adalah bagian-bagian dari perbuatan-perbuatan apa? Sihir. Bagian-bagian dari perbuatan sihir. Allahu alam, saya tidak tahu secara detail apa perbedaan antara satu dengan yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi, di antara seperti apa? Santet, kemudian tenung, kemudian teluh, ada kemudian gendam, ada fudu, ada hipnotis, ada pelet dan seterusnya. Barangkali antum lebih paham terhadap hal itu. Kalau barangkali ada yang lebih paham, mungkin antum bisa tuliskan apa yang dimaksud dengan apa? Santet, apa yang dimaksud dengan pelet, apa yang dimaksud dengan. Jadi orang menyebut di masyarakat kita, kalau pelet itu seperti ini, kalau santet itu begini, kalau apa? Kalau gendam itu seperti ini. Maka antum akan memberikan manfaat kepada kita insyaallah. Kemudian ikhwatul iman akromani wa akramakumullah, di antara ayat yang menunjukkan tentang asal usul daripada sihir ini adalah apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman. Ala mulki Sulaiman maksudnya pada masa Sulaiman menjadi raja pada saat itu, jadi nabi. Wa ma kafaru Sulaiman, karena mereka menganggap, artinya setan tersebut membacakan kepada mereka bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada kalian sihir, sehingga setan-setan itu membacakan kepada mereka tentang apa yang dilakukan oleh Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, Allah membantah ucapan mereka setan-setan tersebut. Di mana setan Sulaiman itu tidak kufur, artinya apa? Tidaklah dia berbuat sihir. Tidaklah dia berbuat sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Di sini diungkapkan dengan wa ma kafara, menunjukkan bahwasanya sihir adalah penyebab, ya, perbuatan yang menyebabkan kufurnya seseorang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa Nabi Sulaiman tidak kufur dengan artian Nabi Sulaiman tidak melakukan perbuatan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Kan tapi yang kufur itu adalah mereka-mereka dari syaitan-syaitan tersebut. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut,
dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut di negeri Babil. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya adalah sebagai ujian. Mereka tidak mengajarkan kepada seorang pun kecuali setelah mereka berdua mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah sebagai ujian bagi kalian, maka kalian janganlah kufur. Artinya apa? Kedua malaikat itu dikabarkan di sini mereka mengajarkan kepada mereka tentang sihir itu dengan mukaddimah, dengan mengatakan kepada mereka, kami tidak mengapa, hatta innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur. Artinya janganlah kalian belajar sihir. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka pun belajar kepada keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, belajar kepada mereka berdua tentang sihir yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Ini menunjukkan ada pengaruh. Sihir itu ada pengaruh. Yang pengaruhnya dapat memisahkan antara suami dan istrinya yang tadinya saling mencintai. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Akan tetapi mereka tidak akan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Tidak akan dapat memadaratkan orang lain dengan perbuatan sihirnya tersebut kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar tentang apa-apa yang bikin madarat mereka sendiri dan tidak pernah mendapatkan manfaat, tidak pernah mendatangkan manfaat bagi mereka. Artinya belajar sihir itu pertama dilarang, menyebabkan kufur, dan juga akan membuat madarat bagi mereka sendiri dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah tahu, laman ishtarahu ma lahu, mereka menjual dengan apa-apa yang ada pada mereka berupa apa? Kerendahan perbuatan sihir tadi itu dari perkara-perkara akhirat, sehingga mereka tidak akan dapatkan sesuatu dari akhirat, tidak akan pernah mendapatkan jatahnya di akhirat nanti. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum, sungguh buruk jual beli mereka. Lau kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Ini ikhwatul iman adalah merupakan asal usul sihir yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menceritakan bahwasanya ternyata di sana ada setan yang mengajari manusia tentang sihir, yang setan-setan tersebut seolah-olah mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kalian tentang sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Maka ikhwatul iman akromani wa akramakumullah, bagi kita barangkali diri kita sendiri, saudara kita, keluarga kita, jangan sampai kita dekat-dekat kepada perbuatan sihir. Dekat-dekat kepada perbuatan sihir. Karena sebagian ada yang berusaha barangkali dia takut kepada sihir, tidak pernah belajar kepada sihir, tidak pernah menggunakan ilmu sihir, tapi ternyata dirinya atau keluarganya atau mungkin saudaranya, kerabat dekatnya pernah terjadi sesuatu yang menimpanya dari sihir, lalu dia ingin mengobatinya dengan cara sihir yang sama. Maka ini keliru. Sihir tidak bisa dilawan dengan sihir, karena sumbernya adalah dari mana? Dari setan semuanya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita, ketahuilah tidak akan bisa berpengaruh sihir tersebut kecuali dengan izin Allah. Sehingga yang dapat memberikan pengaruh kepada sihir tersebut kepada orang lain adalah Allah, maka mintanya kepada siapa kita? Mintanya kepada Allah yang dapat menghilangkan madarat tersebut. Jangan sampai kita datang kepada dukun yang lain, penyihir yang lain agar mencegah sihir yang dilakukannya. Maka ini adalah kekeliruan yang justru dia akan mengakibatkan kepada kepada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ingin saya sampaikan tentang hukum daripada sihir tersebut. Ketahuilah bahwa hukum sihir adalah mutlak haram. Bahwa ini telah sepakat bahwasanya sihir hukumnya adalah haram
secara mutlak. Termasuk perbuatan syirik dan pelakunya dihukumi kafir. Dan pelakunya dihukumi kafir. Di mana ya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn At-Tamimi rahimahullah, Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman adalah sihir. Apa yang dimaksud dengan pembatal-pembatal keislaman? Jadi seseorang yang melakukan atau mengucapkan yang bagian-bagian dari pembatal-pembatal tersebut, maka akan menjadi batal Islamnya. Seperti seseorang batal dari wudunya. Ya. Wudu ada pembatalnya, maka akan menjadi batal wudunya ketika datang apa? Pembatalnya. Demikian pula Islam seseorang ketika dia melakukan pembatal itu, maka akan menjadi batal Islamnya, menjadi murtad secara sendirinya. Dia harus mengulangi syahadatnya. Ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan sihir, ya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir adalah termasuk dalam kesyirikan dipandang dari beberapa sisi. Yang pertama, sihir dikategorikan sebagai sesuatu yang merupakan kesyirikan adalah bahwa sihir itu mempergunakan setan. Artinya dia lebih cenderung kepada apa? Memperbantukan setan, menggantungkan diri kepadanya, mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka inginkan dalam rangka berkhidmat kepada tukang sihir itu. Dan juga sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, sihir pada asalnya adalah merupakan apa? Ajarannya setan. Ya. Disebutkan dalam ayat tadi bagaimana? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kufur dengan mengajarkan sihir, akan tapi setan-setan itulah yang kufur karena mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya, asal usulnya sihir adalah ajarannya setan. Kemudian ikhwatul iman akromani wa akramakumullah, dari sisi yang lain, sihir dikategorikan sebagai perbuatan syirik adalah bahwa di dalam sihir itu terdapat pengakuan mengetahui perkara yang gaib. Ya, pengakuan seseorang mengetahui perkara yang gaib sebagai wujud persekutuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita fahami bahwa perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah saja yang mengetahuinya, sebagaimana banyak sekali ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa yang hanya mengetahui perkara yang gaib hanya Allah saja, maka kita ketika ada sihir atau tukang sihir yang mereka mengakui mengetahui perkara yang gaib, berarti ini telah menjadi sekutu bagi Allah. Karena mereka menganggap dirinya mengetahui perkara gaib. Ini berarti dia menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah termasuk kekufuran dan juga kesesatan yang nyata. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa bagi orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut, maka dia tidak memiliki bagian dari akhirat. Sungguh mereka telah mengetahui bahwa bagi orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut atau membeli ilmu sihir tersebut, maka dia tidak memiliki bagian di akhirat. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, bahwa di antara ilmu gaib tersebut yang
yang diakui oleh sebagian orang yang mengaku sebagai ahli sihir ataupun tukang dukun, ya para dukun ataupun yang sejenisnya, yang mereka mengatakan saya mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, bahwa perkara yang gaib itu tidak diperlihatkan kepada makhluk kecuali hanya kepada Rasulnya saja. Bahwa perkara yang gaib itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah, ya, yang mengetahui kecuali hanya Allah dan para Rasulnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada yang diridhoinya. Jadi kalau kita ada melihat seorang yang mengaku saya mengetahui perkara yang gaib, maka jelas ini adalah sekutu bagi Allah. Dan ini termasuk bagian orang yang apa? Telah melakukan kekufuran. Karena juga disebutkan bahwa di antara taghut adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Ya, mengetahui yang gaib. Kemudian ikhwatul iman akromani wa akramakumullah, selain itu bahwa sihir adalah perbuatan setan sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Kebanyakan dari sihir tersebut tidak bisa dicapai oleh seorang kecuali ia harus melakukan kesyirikan. Antum lihat, ya, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan sihir, tidak lain adalah mereka muqaddimahnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan imma kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Di antaranya kemaksiatan adalah barangkali dengan mengencingi mushaf Al-Qur'an, Allah, ya, waliyadu billah, atau, ya, menjadikan Al-Qur'an itu dihinakan dan seterusnya. Ini adalah muqaddimah mereka di dalam melakukan perbuatan-perbuatan sihir atau mencari kekebalan dan seterusnya. Atau juga mereka melakukan hal-hal yang bersifat peribadatan kepada ruh-ruh, yaitu mendekatkan diri kepada jin-jin dan sebagainya. Dan itu adalah tidak lain sebagai persyaratan mereka dapat melakukan sihir yang akan dia lakukan. Ini semuanya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sihir dengan kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Qal, "Al-isyraku billah was-sihru." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 yang mencelakakan, 7 yang membinasakan." Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa itu yang membinasakan tersebut? Yaitu Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah. Pertama adalah syirik kepada Allah, kemudian yang kedua as-sihru, yaitu sihir. Ini digandengkan dengan perbuatan sihir yang menunjukkan betapa besarnya, ya, perbuatan sihir tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, larangannya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat yang mulia di atas yang kita telah bacakan tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut sesungguhnya mereka mempelajari hal-hal yang hanya mendatangkan madarat saja, ya, mendatangkan hal-hal yang mendatangkan bahaya bagi mereka sendiri dan tidak mendatangkan satu kebaikan pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sungguhnya telah memperjualbelikan diri mereka dengan harga yang sangat murah, ya, dengan harga yang sangat murah. Dan disebutkan dalam ayat tadi, ya, dan alangkah buruknya perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir itu seandainya mereka mengetahui. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramukumullah, jika kita sudah tahu tentang kedudukan sihir sedemikian rupa, sungguh tidak ada keraguan lagi bahwa sihir itu adalah perbuatan kekufuran dan perbuatan kesyirikan yang akan dapat membatalkan akidah seseorang, akan menggugurkan keislaman seseorang, sehingga orangnya wajib, ya, sehingga wajib membunuh pelakunya
pelaku sihir, maka dihukumi bunuh. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para pembesar, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada tukang sihir, hukumannya dibunuh. Hukumannya dibunuh. Ya. Kenapa kita harus membela-bela orang yang telah melakukan perbuatan sihir dan seterusnya? Di mana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membunuh orang-orang yang melakukan sihir dengan izin siapa? Dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula dalam kitab Syarah Tahawiyah bahwasanya kewajiban merupakan kewajiban bagi ulul amri, bagi pemerintah ataupun orang-orang yang mampu melakukannya, memiliki kekuasaan, ya, untuk melarang ataupun menghilangkan orang-orang yang melakukan praktek-praktek sihir tersebut, perdukunan, sihir. Bahkan sampai-sampai mereka dilarang untuk duduk di pinggir jalan, dilarang mereka untuk membuka-buka praktek, dilarang pula mereka untuk masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Sehingga agar apa? Agar kaum muslimin tidak terpengaruh dengan perbuatan mereka. Karena mereka dihukumi kafir sehingga mereka dibunuh. Dihukum dengan dibunuh. Ini kewajiban ulil amri, kewajiban pemerintah untuk menghilangkan orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Maka jelas sekali, ya, apabila mereka sudah tahu keharamannya, pemerintah sudah memahami keharamannya, atau orang-orang yang memiliki kemampuan sudah tahu tentang keharaman, ya, perbuatan tersebut, akan tapi membiarkan orang melakukan praktek-praktek perdukunan, melakukan praktek-praktek sihir, bahkan dilindungi dan seterusnya, maka ini cukup bagi mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya mereka la yatanahuna an munkarin fa'alu, ya, mereka tidak mencegah perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk perbuatan mereka. Artinya ini apa? Ini adalah celaan kepada pemerintah, celaan kepada ulil amri atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menghilangkan hal tersebut, melarang mereka, akan tapi mereka tidak melarangnya, maka ini adalah sangat buruk perilaku mereka. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, bahwasanya apa? Bagi mereka yang melihat kemungkaran, dia mampu, memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, akan tapi mereka tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan, akan meratakan musibah kepada mereka, akan meratakan hukuman kepada mereka, sehingga akan menimpa orang yang berbuat kemaksiatan, menimpa orang yang berbuat kemungkaran, demikian pula menimpa orang-orang yang soleh tapi tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut. Ini akan terjadi bagi mereka ini tahu kemungkaran tapi tidak diingkari. Maka ini harus kita waspadai. Diri kita tahu ini adalah yang diharamkan, tapi kita biarkan anak kita biarkan istri kita melakukannya. Lebih-lebih orang tua adalah memiliki tanggung jawab besar kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dibiarkan mungkin, ya, mencari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini sebagian orang tua justru bangga. Ya, sebagian orang tua justru bangga, yang penting anaknya dapat uang, yang penting anaknya dapat pekerjaan dan seterusnya. Padahal pekerjaan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari orang tua membiarkan perbuatan haram dilakukan oleh anak-anaknya. Demikian pula istrinya ataupun kerabatnya yang dia mampu mengingatkan dan seterusnya. Maka tanggung jawab orang tua. Ya, ini tanggung jawab orang yang mampu untuk mengingatkan dan seterusnya. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jangan kita kasihan ke mereka di dunia, akan tapi kasihanilah mereka bagaimana nanti ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya hidup sementara. Ya, tidak mengapa mereka mungkin mendapatkan pekerjaan yang sebatas yang penting halal. Syukur-syukur mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal, ya, daripada mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di akhirat nanti, ya, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi hukuman tersebut akan menimpa mereka
orang tua yang tidak membiarkan, orang tua yang membiarkan kemungkaran itu. Anak-anaknya dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi ya keduanya akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Dan ini bisa berkembang kepada yang lebih luas lagi sehingga ya kepada pemerintahan, kepada sebuah negara, sebuah kaum dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwatul iman, tidak dibenarkan seorang muslim ya berkaitan dengan masalah perdukunan tadi datang untuk ke dukun, datang mendatangi perdukunan atau tukang tenun atau tukang sihir yang ataupun paranormal yang semisalnya. Orang sebagian mengatakan orang pinter ya, orang pinter ya, dan seterusnya. Orang tua, ya kalau orang tua memang orang tua betul-betul dituakan, tidak mengapa. Tapi orang tua yang di sini dalam tanda petik. Ada sebagian mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Nah, ketika dia mendatangi yang mereka memiliki keahlian dalam masalah perdukunan ini, lalu menanyakan kepada mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya, seperti dia ingin jodoh atau mungkin dia ingin ya rezekinya lancar, bagaimana caranya ya, dengan cara-cara sihir maksudnya, atau ingin menikahkan anaknya ya, atau pernikahan, atau ingin memisahkan sebuah keluarga, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan profesinya, maka bagi orang yang mendatanginya saja ini sudah dikatakan orang itu akan bertanya kepada dukun tersebut ya, walaupun dia tidak membenarkan, tidak percaya kepada dukun tersebut, maka dia sudah tidak diterima 40 hari sholatnya. Dia datang bertanya, cukup bertanya saja perkara-perkara yang merupakan profesinya tadi ya, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Lalu dia berkilah, wah kalau begitu daripada saya sholatnya tidak diterima, saya tidak sholat saja. Berarti tambah lagi kekufuran pada dirinya. Kufur tidak melaksanakan sholat. Karena sebagian ulama menjelaskan sholatnya yang dimaksud di sini ya, imma tidak diterima sama sekali, tidak menggugurkan kewajibannya. Ada yang berpendapat bahwasanya sholatnya tidak berpahala, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Jadi 40 hari yang dimaksud tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak diberikan pahala, akan tapi dia telah gugur kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang bertanya kepada dukun tersebut atau tukang sihir tersebut atau paranormal dan seterusnya tentang apa-apa yang disebutkan tadi ya, lalu dia membenarkannya, maka disebutkan dalam hadis bahwa orang tersebut telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah mengetahui hal ini ya, kita mawas diri. Kita ingatkan diri kita sendiri, keluarga kita dan kerabat-kerabat kita, jangan sampai mereka mendekati yang namanya dukun, tukang sihir ataupun yang sejenisnya. Kemudian pembahasan berikutnya insyaallah terkait dengan masalah paranormal yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.